yang memberi kasih yang sempurna untuk langkah hidupku. Tuhan yang memberi cinta yang sejati untuk setiap karyaku. Aku diberkati, aku disertai, Aku dipilih untuk jadi utusan. Kasih yang sempurna, cinta yang sejati, ku bagikan sukacita untuk sesamaku. Kenapa sih? Kamu ngapain? Tidur. Tidur kelamaan. Kenapa? Kita hari ini bertugas membuka Vita Mavita Paroki Santa Perawan Maria Purworejo. Hah? Itu ya? Iya kan? Teman-teman, maaf ya, aku ketiduran. Hai John, Ya, kan lama kita nggak ketemu. iya. Kamu kangen nggak sih? Ya kangen sama teman-teman. Kalian kangen aku nggak? Hari ini kita masuk Minggu Advent yang pertama. Hah? Minggu Advent? Sudah mau Natal? Iya, teman-teman, Natal kali ini kita ngapain ya? Advent dulu. Oh iya, Advent dulu, Mak. Kita akan dengarkan apa kata Roma tentang Advent. Oke? Siap? 1, 2, 3. Ayo. Halo anak-anak, berkah dalam. Anak-anak semua lihat Romo pakai stola warna apa ini? Ya, ungu. Ini warna liturgi yang dipakai di dalam gereja kita untuk mengawali tahun liturgi. Masa Advent, kita menggunakan warna liturgi ungu. Dan kali ini kita akan berbincang tentang Advent. Advent itu dari kata Latin adventus, artinya kedatangan. Siapa yang datang? Yang datang adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang kita persiapkan, kita nantikan kedatangannya pada masa Advent itu, datang yang pertama kali 2000 tahun yang lalu, yang lahir sebagai manusia di Bethlehem, penjelmaan Allah Putra menjadi manusia, itu kedatangan Kristus yang pertama yang kita persiapkan pada masa Advent ini. Selain itu, masa Advent ini juga mempersiapkan perayaan 25 Desember, perayaan Natal. Kristus yang lahir sebagai manusia di Bethlehem 2000 tahun yang lalu itu kita rayakan, kita hayati, hadir, lahir di dalam hati, di dalam diri, di dalam kehidupan anak-anak, dalam kehidupan keluarga, dalam kehidupan kita semua. Lalu masih juga kita itu menantikan, mempersiapkan kedatangan Kristus di masa Advent ini, yaitu kedatangan Kristus yang kedua. Kristus yang wafat dan bangkit itu akan datang lagi nanti pada akhir zaman sebagai hakim yang akan
menentukan semua orang yang percaya, anak-anak yang percaya kepada Kristus untuk memperoleh keselamatan, akan dibawa ke dalam kerajaan abadi surgawinya, berbahagia bersama para kudus di surga. Kedatangan Kristus yang seperti ini yang kita persiapkan, kita nantikan kedatangannya selama kita menjalani masa Advent. Jadi Kristus yang datang menjelma menjadi manusia 2000 tahun yang lalu di Bethlehem itu kita kenang kembali, lalu juga kita menantikan kedatangan Kristus yang kita rayakan pada 25 Desember, yang Kristus hadir dan lahir dalam hati, dalam diri kita, dalam diri anak-anak, dalam diri keluarga, dan juga kita menantikan sebagai orang beriman kedatangan Kristus yang kedua sebagai hakim yang akan menentukan kita semua anak-anak memperoleh keselamatan masuk ke dalam surga nanti. Itu Advent, Adventus. Dan masa Advent itu mengawali kalender tahun liturgi kita dan terlaksana selama 4 hari Minggu. Jadi selama masa Advent itu ada 4 hari Minggu. Minggu Advent pertama, Minggu Advent kedua, Minggu Advent ketiga, dan Minggu Advent keempat. Harinya, jumlah harinya itu berbeda tiap tahunnya. Tergantung tanggal 25 Desembernya itu jatuh hari apa. Kalau tahun 2020 ini 25 Desember jatuh hari Jumat. Jumat atau Kamis, Jumat. Jadi setelah Minggu Advent keempat masih ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis sebagai masa Advent. Hari-hari di masa Advent. Tetapi kalau misalnya tanggal 25 Desember itu jatuhnya pada hari Senin, maka setelah Minggu Advent keempat itu tidak ada hari Adventnya lagi, karena 24-nya hari Minggu Advent keempat, Seninnya 25 Desember sudah Natalan. Bahkan kalau kita ingat selalu ada misa malam Natal, berarti Minggu Advent keempat itu malamnya sudah malam Natal. Ini yang perlu anak-anak ketahui semua. Dan anak-anak tentu tahu di dalam gereja kita, juga di lingkungan, mungkin di keluarga-keluarga, di keluarga anak-anak semua, itu selama masa Advent ada lingkaran yang lalu ada 4 lilin di dalamnya. Atau dalam lingkaran yang dibuat dari hijauan daun, biasanya daun cemara yang dirangkai gitu, dililit-lilitkan dalam lingkaran itu, lalu ada ditancapkan 4 lilin. 4 lilin dalam lingkaran Advent atau corona Advent itu, corona artinya lingkaran, itu sebetulnya mau menunjukkan kepada kita perjalanan masa Advent itu. Kalau di dalam corona Advent, dalam lingkaran Advent itu ada 1 lilin yang menyala, itu artinya kita ada di pekan pertama, minggu pertama masa Advent. Kalau nanti masuk minggu kedua, lilin kedua menyala, pekan ketiga, lilin ketiga menyala, dan pekan keempat, lilin yang keempat menyala. Itu yang kita lihat di dalam gereja kita, di dalam keluarga kita, di dalam mungkin anak-anak kalau sekolah, di sekolahan juga ada corona Advent itu. Kalau anak-anak pengen membuat sendiri, itu juga bisa. Dan kalau masih sempat hari Minggu besok untuk dibawa ke gereja atau ke kapel, ke stasi yang ada misa di situ dimintakan berkat, ya baik. Tapi tidak diberkati pun, corona Advent sebagai sarana bagi anak-anak semua untuk menjalani masa Advent dengan bantuan corona Advent yang ada lilin-lilin menyalanya itu, rasanya ini sangat membantu anak-anak semua untuk bisa menjalani masa Advent itu dengan baik. Selamat Advent, selamat mempersiapkan kedatangan Tuhan di dalam hati, dalam diri, dalam keluarga anak-anak sekalian. Berkah dalam.
iya ya. Aku sedih. Kenapa? Aku nggak bisa ketemu teman-teman secara langsung. Oh iya, tapi ya nggak apa-apa, John. Kenapa? Ya mungkin berkat kita memang seperti itu ya. Iya. Oh, gimana ya? Nah, sekarang kan Johnny bisa ketemu teman-teman. Teman-teman. Nah, kan kita harus punya iman yang kuat. Loh, kenapa? Ini kan sudah masuk masa Advent. Ya. Tahun kalender liturginya baru. Iya. Nah, selain tahun kalender liturgi baru, Keuskupan Purwokerto itu mempunyai sebuah program Apa itu? pendalaman iman Advent bersama keluarga. Oh, jadi pendalaman imannya sama kakak, ayah, ibu gitu? Iya, seperti itu. Jadi di rumah saja. Oh, gitu. Nah, untuk Advent pertemuan pertama, kita diyakinkan supaya iman kita tetap kuat, John. Oh, kuat. Iya. Jadi ada cerita. Ya. Pada suatu ketika Tuhan Yesus sedang berjalan-jalan. Lalu? Di dekat kota Yeriko ada seorang pengemis yang buta. Oh, iya. Iya. Nah, pengemis itu memanggil-manggil Tuhan Yesus. Yesus, anak Daud, tolonglah aku. Yesus. Gitu. Oh, gitu. Iya. Lalu kemudian Tuhan Yesus mendekat, bertanya, "Hai, apa yang kamu inginkan?" "Aku mau supaya aku dapat melihat." "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Hah? Kenapa? Tuhan Yesus membuat orang buta bisa melihat hanya dengan berkata-kata. Iya. Wow. Berarti Tuhan Yesus itu luar biasa ya? Iya, makanya iman kita terhadap Tuhan Yesus harus lebih kuat, John. Oh, tentu dong. Nah, di masa Advent ini kita jangan sampai menyerah dengan keadaan. Iya ya. Iya, memang kondisinya masih belum aman, tapi kan kita masih bisa menjaga kesehatan. Pakai masker, pelindung muka, sering cuci tangan, jaga jarak, menjaga kebersihan, dan yang jelas makan makanan yang sehat dan vitamin, John. Oh, gitu ya. Iya, supaya kita tetap sehat. Teman-teman, selalu sehat dan iman yang kuat ya. Oke, siap. Johnny. Ya, Susan. Keren kan? Apanya? Ini hari ini, edisi kita hari ini. Ya, keren lah. Tapi aku masih penasaran tentang Minggu Advent. Oh, kalau begitu kita akan simak di minggu selanjutnya. Ya. Oke, teman-teman, jangan lupa ya. Simak terus Fidei Mavita, Paroki Santa Parawan Maria, Purworejo. Kita tambah berkat, tambah teman, dan semakin keren. Kita keren bareng-bareng ya, Susanti. Iya, aku Susanti. Aku Johnny. Keren bareng-bareng ya. Kok keren bareng-bareng? Sampai jumpa.